Jika ada tokoh wafat di sebuah daerah lalu daerah tersebut gempar, maka itu hal yang wajar. Nah, gimana kalau seandainya ada tokoh yang wafat, penduduk di sana gempar, termasuk juga di kalangan langit juga gempar, bahkan arasy-Nya Allah itu bergetar gara-gara kematiannya. Nah, inilah dia sahabat Rasulullah SAW yang membuat arasy Allah itu bergetar ketika ia meninggal dunia atau dia syahid. Siapakah dia? Dialah Sa'ad bin Mu'adz. Teman-teman semua, Sa'ad bin Mu'adz ini merupakan sosok sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam gara-gara dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Dia adalah salah satu tokoh penting di Yathrib sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini karena dia adalah orang yang tidak menyukai Islam pada waktu itu, dia tidak suka Islam itu tersebar di kota Yathrib pada saat itu, maka dia meminta temannya yaitu Usaid bin Hudair untuk menghentikan Mus'ab bin Umair yang sedang berdakwah di Yathrib, yang pada waktu itu dibawa oleh orang keluarga dia, keluarga dekatnya Sa'ad bin Mu'adz, yaitu As'ad bin Zurarah. Maka pada waktu itu Sa'ad bin Mu'adz mengatakan pada Usaid bin Hudair, "Wahai Usaid, tolong hentikan Mus'ab bin Umair. Dia adalah orang Mekah yang datang ke Yathrib ini untuk menyampaikan agama barunya. Aku tidak berani tidak enak ketika aku yang menghentikan dakwah dia, karena yang membawanya itu adalah keluargaku, As'ad bin Zurarah." Maka Usaid bin Hudair mengatakan, "Oke, baiklah." Maka Usaid bin Hudair mencari-cari di mana mereka berada. Nah, ternyata pada waktu itu Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah dia sedang berdakwah di sebuah tempat dekat taman. Maka Usaid bin Hudair datang pada waktu itu. Perlu diketahui bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair ini merupakan tokoh penting di Yathrib pada waktu itu. Singkat cerita, lalu Usaid bin Hudair pun menghampiri Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Ketika itu As'ad bin Zurarah melihat kedatangan Usaid bin Hudair. Dia mengatakan kepada Mus'ab dengan berbisik, "Wahai Mus'ab, itu adalah tokoh penting. Kalau misalnya engkau bisa membuat dia masuk Islam, saya yakin Islamnya akan menjadi lebih kuat di Yathrib ini." Maka Mus'ab bin Umair selaku pemuda ini menjadi hal yang sangat menantang bagi dirinya. Lalu ia berhadapan dengan Usaid bin Hudair. Ketika dia sedang berdakwah, lalu Usaid bin Hudair mengatakan, "Apa yang kalian lakukan di sini? Hentikan apa yang kalian lakukan di sini. Bubar semuanya. Pergilah kalian." Maka Mus'ab datang mengatakan, "Mohon maaf Pak, ada yang bisa kita diskusikan agar apa yang kami lakukan ini tetap bisa berlangsung?" "Tidak, saya tidak mau menerima diskusi. Bubar kalian semuanya." "Nah, begini Pak," kata Mus'ab bin Umair, "gimana kalau seandainya engkau dengarkan dulu nih apa yang saya sampaikan di pertemuan ini, lalu kalau seandainya ada hal yang sekiranya nggak cocok di pikiran engkau, kami akan pergi dari sini. Tapi kalau seandainya mana tahu nih engkau cocok, engkau menerima apa pendapatku, maka izinkan kami terus meneruskan dakwah kami." Kata Usaid bin Hudair, "Oke, adil, saya akan mendengarkan terlebih dahulu." Lalu Mus'ab bin Umair pun menceritakan tentang Islam kepada masyarakat yang hadir pada waktu itu, termasuk Usaid bin Hudair. Pada waktu itu dia menggunakan pedangnya, menancapkan pedangnya, lalu dia duduk bersama jamaah itu. Lalu Mus'ab bin Umair menceritakan bagaimana Islam dan juga keistimewaannya, bagaimana konsep ketuhanan, bagaimana tentang Nabi dan lain sebagainya. Usaid bin Hudair ini dalam pikirannya mengatakan, masuk akal juga nih apa yang disampaikan oleh pemuda ini. Dan akhirnya Usaid bin Hudair masuk Islam. Dia mengatakan, "Ajarkan aku bagaimana cara masuk Islam." Maka dia pun bersyahadat, lalu bersuci, lalu dia mengatakan, "Wahai Mus'ab, sesungguhnya di belakangku ada sosok yang kalau dia masuk Islam, saya yakin daerah sini ini akan futuh, akan bisa masuk Islam semuanya." "Wah, siapa dia? Nanti saya akan panggil. Tapi sepertinya dia tidak akan mau datang ke sini. Maka saya harus membuat sebuah perencanaan agar dia mau datang ke sini." "Baiklah." Maka dia pun mendiskusikan perencanaannya. Lalu Usaid bin Hudair langsung berangkat ke tempat Sa'ad bin Mu'adz berada. Ketika itu Sa'ad bin Mu'adz langsung mengatakan, "Hai Usaid, bagaimana? Sudahkah engkau usir mereka?" Kata Usaid bin Hudair, "Wahai Sa'ad, selamatkanlah keponakanmu itu, As'ad bin Zurarah. Karena orang-orang di Yathrib ini ada tokoh-tokoh penting yang tidak menyukai dakwahnya, dan saya mendapatkan informasi bahwasanya beberapa tokoh-tokoh kabilah itu sudah mulai mendatangi dia dan akan menyerang dia. Maka selamatkanlah ponakanmu itu."
Maka Sa'ad bin Mu'az, dia langsung bergegas menuju tempat As'ad bin Zurarah berada. Singkat cerita, sampailah dia di sana dan dia melihat As'ad bin Zurarah, Mus'ab bin Umair itu tidak ada nampak ketakutan gitu. Maka karena udah terlanjur nyampe ke sana, Sa'ad bin Mu'az mengatakan, "Udah, bubar semuanya, ngapain kalian ke sini?" Maka As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, "Wahai Mus'ab, itu adalah tokoh penting di daerah sini. Kalau engkau bisa membuat dia masuk Islam, saya yakin dia bakal bisa mengajak orang-orang untuk masuk Islam." Maka Mus'ab bin Umair pun menyampaikan sesuatu sama seperti Usaid bin Hudair di awalnya. "Bagaimana kalau seandainya engkau duduk di sini bersama kami, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kalau seandainya memang tidak setuju, saya akan bubar, kami akan pergi dari sini. Dan kalau seandainya engkau setuju, maka izinkan kami untuk meneruskan apa yang kami lakukan ini." Ini adil, kata Sa'ad bin Mu'az. Maka dia pun duduk mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Lalu akhirnya Sa'ad bin Mu'az ini dia tertegun mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Lalu dia mengatakan, "Bagaimana caranya agar aku bisa menjadi pengikut agama ini?" Maka Musa pun membimbing dia untuk bersyahadat. Lalu dia pun bersuci dan dia berjanji bahwasanya aku akan membuat bagaimana penduduk di daerah sini itu masuk Islam semuanya. Maka Sa'ad bin Mu'az pun langsung pergi ke kabilahnya. Lalu ia mengatakan, "Wahai kabilahku, apa pendapat kalian tentangku?" Maka kabilahnya mengatakan, "Engkau adalah tokoh, engkau adalah orang yang kami percayai, dan engkau adalah orang yang selama ini kami percayai." Maka Sa'ad bin Mu'az mengatakan, "Kalau kalian masih tetap menganggap aku inilah pemimpin kalian, maka kalian harus ikuti aku." "Siap, wahai Sa'ad bin Mu'az." "Apa itu?" Sa'ad bin Mu'az mengatakan, "Kalian harus menjadi orang yang mengikuti agama Islam. Kalian harus masuk Islam semuanya. Kalian harus bersyahadat semuanya. Kalau kalian tidak mau, silakan keluar dari daerah sini." Maka ini kan kejadian sama seperti Rasulullah ketika di Mekah berdakwah kepada orang Mekah. Pada waktu itu orang Mekah langsung menyinyir Rasulullah SAW. Tapi Sa'ad bin Mu'az, kabilahnya mengatakan, "Siap, wahai Sa'ad bin Mu'az." Maka semuanya serentak bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Lalu dia menyampaikan kepada Mus'ab bin Umair, dan luar biasa, puluhan orang pada itu masuk Islam gara-gara satu orang, Sa'ad bin Mu'az. Dan nanti Sa'ad bin Mu'az akan syahid. Sebelum dia syahid, sebelum dia meninggal dunia, dia membuat sebuah keputusan yang menggegerkan Yahudi, yaitu Yahudi Bani Quraisyah. Selama ini mereka berdua ini ya, Sa'ad bin Mu'az dan juga tokoh dari Bani Quraisyah itu berteman dekat. Ketika mereka berkhianat pada saat perang Khandaq, maka orang-orang Bani Quraisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau seandainya nasib kami, karena kami telah berkhianat kepada engkau, nasib kami diputuskan oleh sahabat yang engkau cintai." "Siapa itu?" "Sa'ad bin Mu'az." Maka Rasulullah mengatakan, "Oke, baiklah." Orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ini udah husnuzon. Wah, yang akan memutuskan perkara kita adalah tokoh yang selama ini dekat sama kita, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Maka didatangkanlah Sa'ad bin Mu'az pada waktu itu yang sudah berceceran darah, udah lemes karena tangannya itu kena panah tepat di nadinya, darah banyak keluar dari tubuhnya, dia lemes. Dan dia sudah berjanji, ketika sudah mengetahui bahwasanya orang Bani Quraisyah ini berkhianat pada saat perang Khandaq, dia mengatakan, "Wahai Allah, panjangkan usiaku, jangan engkau matikan aku sebelum aku berurusan dengan orang Bani Quraisyah, kan dia telah berkhianat kepada kaum muslimin." Maka digotonglah Sa'ad bin Mu'az pada waktu itu ke perkampungan Bani Quraisyah. Maka ketika sampai dia di sana, Rasulullah mengatakan, "Wahai Sa'ad bin Mu'az, berilah kebijakan apa yang harus dilakukan kepada orang-orang Yahudi Bani Quraisyah ini." Maka tokoh-tokoh Yahudi Bani Quraisyah mendekati kepada Sa'ad bin Mu'az, "Wahai Sa'ad, selama ini engkau dekat sama kami, engkau tahu bagaimana kebaikan kami, berilah kami keringanan atas hukuman yang akan kami terima." Maka Sa'ad bin Mu'az, dia tahu betul nih, dia sangat dekat sama orang Bani Quraisyah ini. Maka dia langsung mengatakan, "Wahai Rasulullah, keputusanku adalah semua orang Yahudi Bani Quraisyah kepalanya dipenggal semuanya." Maka terdiamlah orang-orang Yahudi pada waktu itu. "Wahai Sa'ad bin Mu'az, bukankah engkau selama ini dekat sama kami? Ketika aku bersyahadat, maka pertemananku akan lebih dekat dengan orang-orang Islam, bukan dengan orang Yahudi." Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Sa'ad bin Mu'az, apa yang kau putuskan itu sama dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT." Dan tidak lama setelah itu Sa'ad bin Mu'az pun syahid. Maka Rasulullah mengatakan arasy Allah bergoncang gara-gara Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Masya Allah.
teman-teman semua, ini adalah contoh dari bagaimana kita harusnya memilih dalam kehidupan ini. Mau menjadi orang yang sangat loyal kepada kaum muslimin dan orang-orang yang berjuang di sana, atau bersama orang-orang yang membuat kita mendapatkan kesenangan tapi itu semata. Tapi mereka punya rencana lain, yaitu bagaimana umat Islam ini sulit untuk berdakwah, sulit untuk melakukan kegiatan, dan membuat kaum muslim menjadi lemah. Maka teman-teman semua, jangan sampai kita menjadi orang yang secara tidak langsung melemahkan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.